kakak untuk membantumu mencatat pertanyaan. Kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak pelajaran tentang mengenai hari, bulan, dan jam berikut ini. Halo semua, sekarang kita akan belajar tentang nama-nama hari dalam satu minggu. Kalian tahu gak sih satu minggu itu ada berapa hari sih? Iya betul, satu minggu ada 7 hari. Dimulai dari hari Senin, terus Selasa, hari ketiga adalah Rabu, hari keempat Kamis, hari kelima Jumat, hari keenam Sabtu, dan hari ketujuh adalah hari Minggu. Nah, hari-hari ini akan terus berputar. Jadi habis Senin, Selasa, habis Selasa, Rabu, terus Kamis, Jumat, terus Sabtu, Minggu. Nah, habis Minggu kita akan ketemu lagi dengan hari Senin. Seperti itu terus. Sekarang di sini ada pertanyaan. Kalau sekarang hari Rabu, besok adalah hari, kita bisa lihat di sini hari Rabu. Di sini ya hari Rabu ya. Nah, besoknya adalah hari, berarti kita harus maju satu hari, yaitu hari Kamis. Betul. Kita tulisnya di sini hari Kamis. Nah, kayak gitu. Sekarang kita coba yang lain lagi ya. Kemarin hari Jumat. Sekarang adalah hari, ayo bisa nggak ngerjainnya? Tadi kan dibilang kemarin hari Jumat, berarti harinya udah lewat kan? Nah di sini ada soal yang lebih menantang loh. Kalau sekarang hari Selasa, besok maju sebanyak 2 kali. Di sini kan ditulisnya besok lusa, berarti pertanyaannya besok lusa berarti kita maju 2 hari. Selasa, Rabu, Kamis, berarti besok lusa adalah hari Kamis. Kalian mau gak sih ngerjainnya lebih gampang? Supaya bisa lebih gampang ngerjainnya, kalian coba deh ingat-ingat nama-nama hari dalam seminggu. Kalau kalian bisa hafal nama-nama harinya, kalian ngerjainnya pasti lebih gampang. Nah, sekarang kita coba satu soal terakhir ya. Kemarin adalah hari Sabtu. 3 hari lagi adalah hari apa ayo? Pertama, kita harus cari tahu dulu hari ini hari apa. Tadi kan dibilang kalau kemarin hari Sabtu. Nah, kalau kemarin hari Sabtu berarti hari ini hari apa? Betul, kita maju 1 kali, yaitu hari Minggu. Terus 3 hari lagi adalah hari apa ya? Kita mulai dari hari Minggu. 3 hari dari hari Minggu berarti kita maju 3 kali. 1, 2, 3. Nah, 3 hari lagi adalah hari Rabu. Pintar kalian semua. Gimana? Gampang kan? Itu tadi cara mengenali nama-nama hari dalam 1 minggu. Hai, ketemu lagi. Sekarang kita akan belajar nama-nama bulan dalam 1 tahun. Kalian ulang tahunnya di bulan apa nih? Biasanya kita ngerayain ulang tahun kalau udah lewat setahun kan? Nah, sekarang kita mau cari tahu nih, dalam 1 tahun itu ada berapa bulan sih sebenarnya? Dan nama-nama bulannya apa aja? Kalian udah tahu belum? Yang pertama adalah bulan Januari. Ini adalah bulan pertama. Lalu ada bulan Februari. Dan bulan yang ketiga namanya Maret. Bulan yang keempat adalah April. Bulan kelima adalah Mei. Bulan ke-6 adalah Juni, bulan ke-7 Juli, bulan ke-8 Agustus, bulan ke-9 September, bulan ke-10 Oktober, bulan ke-11 November, dan bulan yang terakhir adalah bulan Desember. Nah, ada berapa ya semua bulan-bulan dalam 1 tahun ini? Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah, Rania menginap di rumah nenek selama 3 hari. Rania mulai menginap pada hari Kamis.
Pada hari apakah Rania akan kembali ke rumah? Dicatat ya, Rania menginap di rumah nenek selama 3 hari. Rania mulai menginap pada hari Kamis. Pada hari apakah Rania akan kembali ke rumah? Jawab pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Ancaman virus corona semakin nyata. Bangsa kita harus bersatu padu menghadapinya. Dari pusat sampai ke daerah hingga ke desa-desa. Tokoh formal dan tokoh non-formal, serta para kepala desa, para lurah, hingga ketua RT dan RW harus melakukan sosialisasi secara total. Kepedulian para pemimpin di pusat dan di daerah dapat melindungi bangsa kita dari ancaman virus corona. Bersatu melawan COVID-19. Dipersembahkan oleh Dalam rangka pemerataan pendidikan, ada 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Pertama, jalur zonasi yang mempunyai kuota paling sedikit 50% setiap sekolah yang ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi untuk siswa keluarga ekonomi kurang mampu, paling sedikit 15% di setiap sekolah. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang disediakan paling banyak 5% di setiap sekolah. Yang terakhir, jalur prestasi. Jalur ini disediakan di setiap sekolah sebanyak sisa kuota setelah dikurangi jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali. Jalur ini ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten atau kota. Perempuan itu kuat. Kehidupan telah menempanya menjadi sosok setajam badik dan seelok sutra. Dalam doa, ia titipkan semua harapan kepada Sang Maha Sempurna. Semoga kelak ia mampu membahagiakan orang tua dan orang di sekitarnya. Inspirasi Indonesia, Senin sampai Sabtu, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai waktu ya adik-adik, dan membaca jam. Nah, sekarang kita sudah punya satu contoh soal di sini. Pukul berapa sekarang? Pertama-tama kita harus melihat jarum pendek yang menunjukkan jam itu menunjuk ke angka berapa ya adik-adik? Menunjuk ke angka 7, berarti sekarang pukul 7 yang ditunjukkan oleh jarum pendeknya. Namun kita juga harus melihat jarum panjangnya 0 menit adik-adik. Yang bergerak ke sebelah kanan, setiap angkanya menunjukkan waktu 5 menit. Nah, jadi sekarang itu pukul 7, 0 menit atau yang dapat dikatakan pukul 7 tepat. Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya di sini, jarum pendek atau jarum jam menunjuk pada di antara angka 7 dan 8 ya. Namun kita lihat lebih dekat ke angka 8. Namun belum sampai pukul 8 tepat. Jadi kita harus melihat jarum panjangnya itu mulai dari 0 menit, dari 12 kita bergerak ke samping kanan. Setiap angka itu berarti 5 menit. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25, 30, 35, 40, dan 45 menit. Berarti
pukul 7:45. Nah, bagaimana dengan soal selanjutnya nih adik-adik? Jarum pendeknya atau yang menunjukkan waktu berada di antara angka 1 dan 2. Kita harus melihat jarum panjangnya ya adik-adik. Kita mulai dari 0 menit atau dari angka 12, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45 menit. Berarti jam ini menunjukkan pukul 1:45 menit. Ayo kita kerjakan satu lagi. Lagi-lagi di sini jarum pendek berada di antara 1 dan 2. Jadi kita harus melihat jarum panjang yang menunjukkan menit mulai dari angka 12. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Jadi sekarang pukul 1:15 menit. Yuk, kita kerjakan lagi nih adik-adik. Jarum pendeknya mengarah ke angka 2 dan jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Berarti di mana sekarang itu menunjukkan pukul 2 tepat. Loh, Win, kok jam itu berbunyi? Kenapa ya, Win? Adik-adik, jam berbunyi karena sekarang sudah pukul 5 tepat. Nah, adik-adik, untuk membaca waktu itu mudah saja. Kalian lihat jam ini. Jam memiliki 2 buah jarum jam, yaitu jarum panjang dan jarum pendek. Untuk membaca pukul berapa sekarang, adik-adik harus perhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum pendek dan jarum panjang. Sekarang, jarum pendek menunjuk pada angka 5. Sedangkan, jarum panjang pada jam menunjuk pada angka 12. Berarti, sekarang pukul 5. Karena sekarang sore hari, maka sekarang pukul 5 sore. Sekarang, jarum pendek menunjuk di antara angka 7 dan 8. Sedangkan jarum panjang pada jam menunjuk angka 6. Berarti sekarang pukul 7:30 menit. Atau pukul 7:30. Karena sekarang malam hari, maka sekarang pukul 7:30 menit. Atau pukul 7:30 malam. Nah adik-adik, sekarang Tara dan Wina sedang menonton televisi. Pukul berapa ya sekarang adik-adik? Sekarang jarum pendek menunjuk di antara angka 8 dan 9. Sedangkan jarum panjang pada jam menunjuk angka 6. Sekarang pukul 8:30 menit atau pukul 8:30. Karena sekarang malam, berarti sekarang pukul 8:30 menit atau pukul 8:30 malam. Nah adik-adik, hari sudah malam. Sudah saatnya bagi Tara dan Wina untuk tidur. Jam berapa ya mereka tidur? Untuk membaca pukul berapa Tara dan Wina tidur, adik-adik harus memperhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum pendek dan jarum panjang. Untuk membaca pukul berapa Tara dan Wina tidur, adik-adik harus memperhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum pendek dan jarum panjang. Sekarang jarum pendek menunjuk angka 9. Sedangkan jarum panjang pada jam menunjuk angka 12. Sekarang pukul 9. Karena sekarang malam, berarti sekarang pukul 9 malam. Hai semua, kali ini kita akan belajar tentang satuan waktu lagi. Nah, tapi sekarang agak lebih dalam nih. Kita belajar sama-sama ya. Kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya dalam satu hari itu ada 24 jam. Tapi
kalau kalian lihat di jam di rumah, kan angkanya selesai di angka 12 ya. Jadi, kapan tuh jam 24? Kapan jam 13, 15? Nah, kali ini kita akan belajar tentang waktu 24 jam. Jadi, hari itu dimulai sebenarnya waktu jam 12 malam. Nah, habis jam 12 malam kan jam 1 subuh. Terus jam 2 subuh, jam 3 subuh, jam 4 subuh, jam 5 subuh, terus jam 6 pagi. Nah, jam 6 pagi kan jam-jam kalian mau berangkat sekolah ya. Terus jam 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi, dan jam 12 siang. Nah, itu biasanya jam makan siang tuh. Berarti jam 12 siang ini sudah melewati setengah hari tadi. Dan setelah jam 12 siang, jarumnya akan kembali ke 1. Tapi kita nggak bilang itu jam 1, kita bilangnya jam 13. Karena nerusin dari jam 12 siang tadi. Jadi 12 siang, jam 13 siang, 14, jam 15, jam 16, jam 17, jam 18. Nah, jam 18 ini biasanya jam 6 sore ya. Terus jam 19, jam 20, jam 21, jam 22, jam 23, terus terakhir jam 24. Nah, jam 24 ini sama juga jam 12 malam. Sekarang kita lihat jam yang di sebelah kiri ya, yang warnanya oranye. Di sini ditulis jam 7 malam. Nah, jam 7 malam itu sebenarnya jam berapa sih? Coba kita lihat jam yang di atas. Di jam 7 itu, kan kalau jam 7 pagi. Kalau jam 7 malam kita pakainya yang 19.00. Jadi, dalam satuan waktu 24 jam, jam 7 malam itu sama dengan jam 19.00. Nah, kalau jam 4 sore gimana? Lihat nih di gambar yang umum kan jam 4 sore ya. Nah, sekarang kita lihat di jam yang warnanya biru. Jam 4 sore itu kan jam 16. Berarti jam 4 sore sama dengan pukul 16.00. Jadi kalian ingat ya, kalau sudah lewat jam 12 siang, kita pakai satuan waktunya 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tapi sebelum jam 12 kita pakai satuan yang sama seperti di jam yang ada. Sekarang kita lihat deh yang selanjutnya, jam yang warna oranye ini. Jam 8 pagi. Wah, kalau jam 8 pagi kan sebelum jam 12 malam. Berarti kita nulisnya seperti biasa. Jam 8.00. Nah, sekarang soal yang terakhir, jam 12 malam. Wah, gimana ya nulisnya? Nah, kalian ingat, jam 12 malam kan sudah ngelewatin jam 12 siang. Jadi, kita lihat di angka 12 ini, di atasnya kan jam 24 ya. Berarti jam 12 malam sama dengan pukul 24.00. Jadi, itu tadi cara membaca jam dengan memakai acuan 24 jam. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaan ini dapat dijawab oleh siapa saja yang ada di kelas 1 hingga kelas 3. Pertanyaannya adalah, tunjukkan dengan gambar pukul 7.00, pukul 8.15, dan pukul 21.30. Dicatat ya, pukul 7.00, pukul 8.15, dan pukul 21.30. Jawab pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Corona, jangan ganggu aku. Ayo cuci tangan, usai bermain di luar. Ayo makan makanan sehat serta buah-buahan.
Ayo jaga kebersihan, cuci perkakasmu. Jangan lupa berolahraga agar badan tetap bugar. Berikan salammu dari jauh untuk teman tersayang. Berikan doa terbaik untukmu, teman-teman di rumah. Pemirsa, tahukah Anda asal-usul kopiah atau peci? Kopiah pada umumnya digunakan umat Islam saat beribadah, juga untuk acara-acara resmi kenegaraan. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan menggunakan kopiah. Menurut sejarahnya, kopiah berasal dari orang-orang Timur Tengah yang datang ke Indonesia sebelum masa penjajahan dan mengenalkan topi vest. Untuk membedakan dengan kopiah warga Turki yang bentuknya tinggi, mereka memendekkan topi tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, kopiah pun didesain dengan berbagai model. Saat ini, kopiah menjadi identitas Nusantara. Buku adalah sumber pengetahuan. Membaca itu ada gunanya ya? Iya. Sudah pintar kamu tanam sayurnya ya? Ya Bu, ini semua karena membaca. Mengukir prestasi, mengharumkan nama bangsa, turnamen bergengsi dalam dan luar negeri, performa pebulu tangkis Indonesia di mata dunia. Rumah Bulu Tangkis, setiap Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Jangan lupa berdoa. Hati-hati ya, Nak. Tolong jaga adiknya ya. Janji ya. Maaf ya, Dek. Iya, Kak. Yuk, kita lanjut lagi. Adik-adik, di bagian terakhir ini, kita akan belajar untuk menentukan lamanya sebuah kejadian. Yuk, langsung saja kita simak. Halo, ketemu lagi. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca durasi jam. Siap-siap ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, udah ada gambar 4 jam analog ya. Sekarang kita lihat yang di sebelah kiri atas dulu ya. Di sini ada 2 jarum yang bisa bantu kita untuk membaca jam. Yang pertama adalah jarum panjang menunjukkan menit dan jarum pendek yang menunjukkan jam. Sekarang di jam ini kalian lihat jarum panjangnya kan menunjukkan ke angka 12 dan jarum pendeknya ke angka 1. Berarti jam ini menunjukkan jam 1. Kita bisa nulisnya kayak gini nih. Jam 01.00 atau sama aja jam 1. Sekarang kita lihat jam yang sebelah kanan yang warna oranye atau merah itu ya. Di sini kita lihat jarum panjangnya menunjukkan angka 12 dan jarum pendeknya mengarah ke angka 3. Berarti jam ini menunjukkan jam 3 tepat atau kita tulisnya jam 03.00. Sekarang kita mau hitung nih dari jam 1 tepat sampai ke jam 3 tepat itu berapa lama sih? Nah, caranya adalah kita menghitung berapa kali sih jam itu loncatnya. Sekarang gini, kita mulai dari angka 1 ya. Dari angka 1 ke angka 3. Kita lihat loncat berapa kali. 1, 2. Nah,
Karena tadi dari jam 1 ke jam 3 itu loncatnya 2 kali, berarti dari jam 1 ke jam 3 memiliki durasi selama 2 jam. Gimana? Gampang kan? Sekarang kita lihat lagi yuk jamnya. Sekarang kita lihat jam yang di sebelah kiri bawah, yang warna hijau dan yang warna ungu. Kita lihat di jam yang hijau dulu ya, yang di bawah. Jarum panjangnya kan menunjukkan angka 12. Dan jarum pendeknya nunjukin angka 11. Berarti jam ini menunjukkan jam 11. Kita tulis ya, 11.00. Sekarang kita lihat jam yang warna ungu. Jam yang warna ungu, jarum panjangnya di angka 12. Dan jarum yang pendeknya di angka 4. Berarti jam yang warna ungu ini menunjukkan jam 4. Kita tulis ya, jam 4.00. Nah, sekarang kita mau hitung dari jam 11 ke jam 4 itu berapa lama sih? Kita mulai dari angka 11 kan, karena jarum pendeknya yang sebelah kiri mulai dari jam 11. Kita mulai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Jadi dari jam 11 sampai jam 4 durasinya adalah selama 5 jam. Nah, kayak gitu tuh cara menghitung durasi waktu. Nah, adik-adik, sekarang saatnya untuk mencatat pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah, Arya belajar dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 9. Berapa lama Arya belajar? Dicatat ya. Arya belajar dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 9. Berapa lama Arya belajar? Adik-adik, kerjakan tugas pertanyaan tadi dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sebelum menutup acara, ada teman-teman yang juga sedang belajar di rumah seperti adik-adik dari seluruh Nusantara. Yuk kita lihat. Assalamualaikum teman-teman, nama aku Viola. Biar tidak kena wabah virus corona, kita harus jaga jarak 1 meter dan jauhi kerumunan orang-orang. Dan biar tidak kena, kita tidak boleh keluar rumah ya. Assalamualaikum teman-teman, aku Sofi. Semenjak COVID-19 ini kan kita semua libur kan di rumah. Jangan lupa belajar di TVRI ya. Aku juga habis selesai belajar di TVRI. Jangan lupa berdoa menurut agama masing-masing. Dan juga jaga kebersihan, cuci tangan dan memakai masker saat keluar di rumah. Dadah. Adik-adik tetap belajar di rumah saja ya bersama TVRI. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut. s.id/surveybdr. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Ingat untuk selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi saudara, Anda saat ini menyaksikan info terkini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Teguh Fajri. Saudara, rapid test yang digelar oleh relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 yang berlangsung sejak 22 hingga 28 April 2020 di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta menunjukkan bahwa sebanyak 28 orang dinyatakan reaktif. Ketua Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 Sandiaga Uno pada pelaksanaan rapid test di kawasan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta menjelaskan sejak pelaksanaan rapid test massal pada tanggal 2 April telah dilakukan tes terhadap 2.955 orang sampai dengan tanggal 28 April dan terdapat hasil positif 28 warga masyarakat.
Sebanyak 28 orang yang merupakan warga DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat tersebut langsung dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sandiaga mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan rapid test oleh relawan Indonesia Bersatu lawan COVID-19 mendapat animo yang cukup besar dari masyarakat. Selama pelaksanaan rapid test di kawasan Wisma Atlet Kemayoran, relawan Indonesia Bersatu lawan COVID-19 juga menyalurkan bantuan sebanyak 4.000 paket sembako dan alat pelindung diri berupa masker kepada masyarakat yang dinyatakan non-reaktif COVID-19. Selain itu dilakukan pula kegiatan dekontaminasi dan penyemprotan disinfeksi di wilayah Jakarta, Bogor, dan Bekasi dengan jarak lingkup penyemprotan di tiap-tiap wilayah masing-masing sejauh 30 km. Sandiaga mengatakan kegiatan penyaluran sembako, masker, dan penyemprotan disinfektan akan terus dilakukan di tengah masa tanggap darurat COVID-19. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkait dengan peta penyebaran COVID-19 di berbagai penjuru dunia, Anda dapat memindai QR Code yang ada di layar kaca televisi Anda menggunakan kamera smartphone. Serta TVRI dan seluruh pemirsa kembali mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih kepada para tim dokter dan juga tim medis yang saat ini tengah berjuang di garda terdepan untuk melawan COVID-19 dan menyembuhkan Indonesia. Akhirnya saya Teguh Fajri, kami akan kembali hadir 1 jam datang. Terima kasih dan sampai jumpa. Adik-adik, hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan mengenai cerita yang kalian dengar. Dan kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Adik-adik, sekarang kita akan belajar banyak tentang sejarah kerajaan Tarumanegara yang berada di Pulau Jawa. Yuk kita simak kisahnya. Hari ini aku berkesempatan untuk jalan-jalan ke Kampung Muara, Cibungbulang, Bogor. Lokasi ini spesial banget. Tempat ini jadi saksi sejarah salah satu kerajaan Hindu di Indonesia. Di tempat ini ada sebongkah batu besar yang sangat berharga. Tapi tenang, bukan batu sembarang batu ya. Coba perhatiin deh. Batu ini ada bekas telapak kaki sama tulisannya. Batu ini tuh adalah salah satu prasasti peninggalan kerajaan Hindu. Nama prasasti ini adalah Prasasti Ciaruten dari Kerajaan Tarumanegara. Di depan prasasti ini ada prasasti lain lagi, namanya Prasasti Kebon Kopi. Prasastinya berbentuk batu juga. Bedanya telapak kakinya adalah telapak kaki gajah. Kira-kira apa ya makna di balik prasasti-prasasti ini? Seberapa luas ya wilayah kerajaan Tarumanegara ini? Tarumanegara sendiri apa sih artinya? Biar kamu nggak kepo dan penasaran, ayo deh kita bahas. Namanya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Dilihat dari asal katanya, Tarumanegara berasal dari dua kata, Taruma dan negara. Negara punya arti kerajaan atau negara, sedangkan Tarum atau Nila merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat. Keberadaan tentang kerajaan Tarumanegara juga diperkuat dengan adanya berita Tiongkok yang pernah menyebutkan kerajaan Tolomo atau Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara pernah mengirimkan utusan mereka ke Tiongkok di tahun 528, 538, 665, dan 666 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Kabar lainnya datang dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Taruma adalah agama Hindu. Kerajaan Tarumanegara sendiri didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi
di tepi Sungai Citarum yang sekarang masuk dalam Kabupaten Lebak, Banten. Jaya Singawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang mulia dari India, tepatnya dari daerah Salankayana. Jaya Singawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan kerajaan Magadha. Jaya Singawarman meninggal dan dimakamkan di tepi sungai di Bekasi, tepatnya di Kali Gomati. Tahta kerajaan digantikan oleh putranya, Dharma Yawarman di tahun 382 sampai 395 Masehi. Nggak banyak catatan sejarah yang bisa didapat tentang raja kedua kerajaan Tarumanegara ini. Namanya hanya tercantum di naskah Wangsakerta, naskah yang berisi kisah-kisah kerajaan-kerajaan Nusantara. Nama lain yang tertulis di naskah Wangsakerta adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memerintah kerajaan Tarumanegara dari tahun 395 Masehi sampai 434 Masehi. Dia bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarma Suryamaha Purusa Jagatpati. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Purnawarman. Kemasyuran Tarumanegara diabadikan dalam prasasti zaman Purnawarman tentang dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana perekonomian. Pada masa Purnawarman, Tarumanegara juga memperluas kekuasaan dengan menaklukkan raja-raja kecil di Jawa Barat yang belum mau tunduk. Selain itu, pemerintahan di masa Purnawarman sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai. Sungai-sungai diperbaiki. Kayak di tahun 410 Masehi, Purnawarman memperbaiki Kali Gangga hingga Sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, di tahun 334 Saka atau 412 Masehi, Purnawarman memperindah alur Kali Cupu yang mengalir hingga Istana Raja. Bahkan, di tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Purnawarman memerintahkan membangun Kali Sarasah atau Kali Manukrawa atau yang sekarang lebih dikenal lagi dengan Kali Cimanuk. Dia juga memperbaiki alur Kali Gomati dan Candrabaga yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Raja Diraja Guru, kakeknya di tahun 339 Saka atau 417 Masehi. Kali Gomati dan Candrabaga sendiri menurut para ahli sama dengan Sungai Bekasi sekarang. Terakhir nih, di tahun 341 Saka atau 419 Masehi, dia memerintahkan untuk memperdalam Kali Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah kerajaan Tarumanegara. Nah, perhatian Purnawarman ternyata membawa dampak positif. Di antaranya bisa memperteguh daerah-daerah yang dibangun sebagai daerah kekuasaan Tarumanegara. Terus, karena sungai waktu itu berperan sebagai sarana perekonomian yang penting, pembangunan sungai-sungai itu membangkitkan perekonomian pertanian dan perdagangan. Setelah Maharaja Purnawarman bertahta, ada beberapa nama raja lain seperti Wisnuwarman yang berkuasa di tahun 434 Masehi sampai 455 Masehi. Terus digantikan anak beliau Indrawarman di tahun 455 sampai 515 Masehi. Kemudian ada Maharaja Candrawarman pada tahun 515 sampai 535 Masehi. Lalu dilanjutkan Suryawarman pada tahun 535 Masehi dan berakhir pada 561 Masehi. Sepeninggalan Suryawarman, raja-raja kerajaan Tarumanegara berturut-turut adalah Kertawarman 561 sampai 628 Masehi, Sudawarman 628 sampai 639 Masehi, Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi, Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi, hingga raja terakhirnya Linggawarman berkuasa dari tahun 666 Masehi sampai 669 Masehi. Saat itu, Raja Linggawarman nggak punya putra. Dia cuma punya 2 orang putri. Putri sulungnya itu bernama Manasih. Manasih menikah dengan Tarusbawa yang kelak menggantikan Linggawarman menjadi raja. Sedangkan putri bungsu bernama Sobakancana yang menikah dengan Daputa Hyang Srijayanasa yang kelak menjadi pendiri kerajaan terbesar di Indonesia, Kerajaan Sriwijaya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI.
Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kamu nggak sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara bersumber dari 7 buah prasasti. Sebagian besar prasasti-prasasti itu ditemuin di daerah Bogor. Mana nih yang dari Bogor? Kamu harus bangga ya, karena dulu pernah berdiri kerajaan besar di Bogor. Penemuan 7 prasasti itu didasarkan pada lokasi pertemuan. Pertama, ada prasasti Ciaruten yang ditemuin di desa Ciaruten. Di prasasti ini ada gambar telapak kaki, lukisan laba-laba, dan huruf ikal melingkar. Prasasti Ciaruten ini berisi Vikrantas Syavanipateh, Sri Matah Purnawarmana, Tarumanagarendrasya, dan Visnoriva Padadvayam, yang artinya inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, sang pemelihara. Ialah telapak kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti. Ini menegaskan kedudukan Purnawarman yang diibaratkan sebagai Dewa Wisnu. Purnawarman dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Penggunaan cetakan telapak kaki di masa itu mungkin dimaksudkan sebagai keaslian. Mirip tanda tangan zaman sekarang gitu deh. Terus, gak jauh dari prasasti Ciaruten ini, ada juga prasasti kebun kopi yang ditemuin di perkebunan kopi di kampung Muara Hilir, Bogor. Isi prasasti kebun kopi ini adalah tulisan huruf Palawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Kalimatnya yaitu Jaya Visalasya Tarumandrasya Hastinah Airavata Basya Vibatidam Padadvayam. Yang artinya, di tempat ini, di sini, kelihatannya terdapat gambar sepasang telapak kaki yang mirip dengan Airavata, gajah yang sangat kuat, penguasa di Taruma atau lebih dikenal sebagai Tarumanegara, dan kejayaan kerajaan. Airavata sendiri adalah gajah kendaraan Dewa Indra, Dewa Cuaca, dan Raja Kayangan. Ada juga nih prasasti jambu yang ditemuin di perkebunan jambu di Bukit Pasir Koleangkap, Bogor. Isi prasasti ini bertuliskan, tapak kaki ini adalah tapak kaki Sri Purnawarman, Raja Tarumanegara. Baginda termasyur, gagah berani, jujur, dan setia dalam menjalankan tugasnya. Terus, ada prasasti Cidanghiang atau prasasti Lebak. Prasasti ini ditemuin di tepi sungai Cidanghiang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten di tahun 1947. Prasasti ini berisi 2 baris kalimat yang berbentuk puisi yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti ini mengagung-agungkan keberanian Raja Purnawarman. Nah, ada lagi juga prasasti Pasir Awi. Yang pasti, prasasti ini ditemuin di Pasir Awi, Bogor. Tapi sayangnya, prasasti ini belum bisa dibaca sama para ahli. Ya, sayang banget kan? Padahal, kalau bisa kebaca,
bisa dapat info lagi tuh tentang kerajaan Tarumanegara. Ada juga prasasti yang senasib nih dengan prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemuin di tepi Sungai Cisadane. Prasasti ini masih terdapat di pinggir sungai. Sayang ya, belum bisa dibaca, jadi nggak bisa mengungkap sejarah kerajaan Tarumanegara. Terakhir, yang menarik itu adalah prasasti Tugu. Prasasti ini jadi prasasti terpenting dan terpanjang dari Raja Purnawarman yang waktu itu udah bertahta selama 22 tahun. Dalam prasasti ini disebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak. Kira-kira berapa kilometer ya? 6.112 tombak itu setara 11 kilometer. Aliran air itu diberi nama Gomati. Coba bayangin, saluran ini tuh dibangun hanya dalam waktu 21 hari. Gila nggak tuh? Aliran air sepanjang 11 km selesai dalam 21 hari saja. Keren nih. Dari prasasti-prasasti tersebut, kita bisa nyimpulin kalau waktu itu di Jawa Barat udah ada kerajaan yang besar dan cukup makmur. Tapi sayangnya kejayaan kerajaan itu suram ketika Tarumanegara dipimpin oleh Sudawarman. Tarumanegara udah mulai nampak mengalami kemunduran. Salah satunya adalah pemberian pemerintahan sendiri atau otonomi kepada raja-raja bawahan yang diberikan oleh raja-raja sebelumnya, enggak disertai hubungan dan pengawasan yang baik. Akibatnya, para raja bawahan merasa enggak terlindungi dan enggak diawasi. Terus, munculnya kerajaan pesaing Tarumanegara yang sedang naik daun, yaitu Kerajaan Galuh. Sehingga terjadi pemberontakan. Hingga raja terakhir Linggawarman nggak punya anak laki-laki. Jadi, pamor Tarumanegara terus merosot dan akhirnya kerajaan ini pecah jadi dua kerajaan. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda jadi kelanjutan kerajaan Tarumanegara yang dipegang oleh Tarusbawa, menantu Raja Linggawarman. Sedangkan Kerajaan Galuh dikuasai oleh Wreti Kandayun. Oke teman-teman, di video ini kita udah belajar tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara ini diperkuat dengan adanya berita Tiongkok dan dari seorang pendeta dari Kashmir yang bilang bahwa agama yang dianut rakyat Taruma adalah Hindu. Kerajaan Tarumanegara sendiri didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman, dilanjutkan oleh Raja Dharmayawarman Purnawarman. Di masa kepemimpinan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya. Hal ini dibuktiin dengan 7 prasasti yang ditemuin. Dari prasasti-prasasti itu, kita bisa lihat kemakmuran Kerajaan Tarumanegara. Tapi sayangnya, kemakmurannya harus diikuti kemundurannya, hingga Kerajaan Tarumanegara ini dipisah jadi dua kerajaan, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Dicatat ya, jelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Mengisi waktu Anda dalam menjalankan ibadah puasa, kami suguhkan kisah diaspora Muslim dari berbagai etnis bangsa. Jejak diaspora Muslim menyajikan info komunitas, masjid, makanan halal dan budaya Islam hingga gaya hidup keluarga Muslim saat Ramadan dalam suasana COVID-19. Jejak diaspora Muslim, Sabtu dan Minggu, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget.
Belajar dari Rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia. Bersama ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, sayangilah keluarga Anda. Apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk tetap di rumah itu bukan apa-apa untuk menyelamatkan Anda dan keluarga Anda. Kalaupun kita terpaksa harus keluar karena kebutuhan, maka harus diperhatikan langkah-langkah protokol yang sudah diberlakukan di dunia, yaitu menjaga jarak atau physical distancing. Kenapa kita harus menjaga jarak? Agar tidak ada penularan yang berakibat kita membawa penyakit di luar, masuk dalam rumah kita, dan menyerahkan seluruh anggota keluarga kita. Maka sayangilah keluarga Anda, sayangilah nyawa anak, istri, suami, ayah, bunda, saudara sekalian, dengan mengikuti protap atau aturan yang sudah dihimbau oleh pemerintah kita. Sekali lagi, kita memang sedang menghadapi masa-masa sulit, tapi yakinlah kita akan bisa melewatinya secara bersama-sama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu kedua. Diperkirakan berlokasi di lembah Sungai Citarum, Jawa Barat. 7 buah prasasti telah ditemukan. 5 di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 lagi di Lebak, Banten, membuktikan kalau kerajaan Tarumanegara pernah berdiri. Ketujuh prasasti tersebut adalah Prasasti Ciaruten. Prasasti ini terletak di daerah Bogor, tepatnya di tepi Sungai Ciaruten, dekat hulu Sungai Cisadane. Prasasti Kebon Kopi. Letak prasasti ini berada di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang, Bogor. Prasasti Jambu. Prasasti ini terletak di daerah perkebunan jambu, kurang lebih 30 km ke arah barat Bogor. Prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Citerep, Cibinong, Kabupaten Bogor. Prasasti Muara Cianjur.
untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.